Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu Consiana dengan NIM 19631857 dari Prodi S1 Keperawatan. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi ya teman-teman tentang apa sih ulcus decubitus. Nah, yang pertama yaitu kita mengenal apa sih ulcus decubitus itu. Nah, pengertiannya adalah ulcus decubitus, kerusakan kulit yang terjadi akibat kekurangannya aliran darah dan iritasi pada kulit yang menutupi tulang. Tulangnya itu bisa tulang yang menonjol, yang dimana kulit tersebut mendapatkan tekanan biasanya dari tempat tidur, kemudian kursi roda, selanjutnya dari gips, kemudian pemidaian, dan juga benda-benda keras dalam jangka yang panjang. Nah, bagian-bagian tubuh yang mengalami ulkus itu biasanya terdapat penonjolan, seperti penonjolan pada tulang, yaitu tulang sikut, kemudian tumit kaki kita, kemudian pinggul, kemudian pergelangan kaki, kemudian punggung, dan juga bagian belakang kepala kita. Nah, selanjutnya etiologi. Apa sih etiologinya? Yang pertama adalah tekanan, kemudian gesekan, selanjutnya kelembapan dari kulit, dan juga bisa usia. Nah, kemudian faktor patofisiologinya, kenapa sih kok bisa sampai bisa terkena ulkus? Nah, sebenarnya terbentuk dari meliputi seperti demam, kemudian anemia, infeksi, iskemi, kemudian hipoksemia, selanjutnya hipotensi, kemudian malnutrisi, kemudian trauma medula spinalis, kemudian penyakit neurologisnya, kemudian karena kurus, kemudian usia yang sudah tua, biasanya kan keriput ya, kemudian metabolismenya yang tinggi. Nah, sejumlah penyakit yang menimbulkan ulkus itu seperti diabetes mellitus ya teman-teman, seperti ini. Nah, menunjukkan insufisiensi kardiovaskular primer, kemudian penurunannya fungsi kardiovaskuler seperti pada sistem pencernaan, menyebabkan tingkat oksigenasi darah pada kulit, kemudian gizinya yang kurang, kemudian anemia, dan memperlambat proses penyembuhan pada ulcus decubitus itu sendiri. Kemudian apa sih Kak gejala klinisnya yang tampak pada penderita? Nah, yang pertama itu biasanya ya seperti kalau orang yang berkulit putih, ya kalau berkulit putih itu biasanya tampak kemerah-kemerahan. Kemudian bisa merasakan gatal ya. Kemudian juga ada rasa sakit. Rasa sakit itu pada area kulit itu tadi ya. Kemudian kerusakan ini terjadi dapat meliputi lapisan kulit seperti dermis, epidermis, kemudian jaringan otot sampai ke tulang. Nah, kemudian ulkus ini memiliki stadium ya. Ada stadium 1, stadium 2, kemudian stadium 3, dan stadium 4. Nah, stadium 1 itu adalah ulcerasi terbatas pada epidermis dan dermis dengan eritma pada kulit. Kemudian, penderita dengan stabilitas baik akan mengeluh rasa nyeri, rasanya tuh nyeri di badan ya. Kemudian stadium ini biasanya reversible dan dapat sembuh dalam berapa ya? 5 sampai 10 hari seperti itu. Kemudian stadium 1, apa sih tanda dan gejalanya? Nah, yang pertama, tanda dan gejala stadium 1 adalah perubahan yang terjadi pada temperatur kulit seperti kulitnya lebih dingin atau lebih ringan. Kemudian perubahan konsistensitas jaringan kita seperti lebih keras ataupun lebih lunak seperti itu. Nah, kemudian perubahan sensasi, biasanya Kak terasa gatal banget gitu pada kulit. Kemudian rasa nyeri di badan di bagian ulkusnya tadi. Nah, kemudian pada orang yang berkulit putih kelihatan yaitu tadi warnanya itu menetap kemerahan. Sedangkan yang berkulit hitam ya teman-teman itu biasanya warnanya tuh kayak ungu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu stadium yang kedua. Nah, pada stadium kedua biasanya
ulserasi itu mengalami peluasan ya teman-teman, kayak lukanya itu sudah meluas. Nah, kemudian terlihat aritmenya kerusakan pada kulit paritel, epidermis, dan juga sebagian dermisnya ini ditandai dengan adanya lecet atau lepuh. Nah, kemudian apa sih tanda gejalanya pada stadium kedua? Yaitu yang pertama, hilangnya sebagian lapisan epidermis atau dermisnya. Kemudian cirinya adalah lukanya itu abrasi, melepuh banget gitu ya, ataupun terdapat lubang yang dangkal. Nah, selanjutnya yaitu stadium ketiga. Nah, pada stadium ketiga, ulserasi melepuh sampai ke lapisan lemak subkutil. Nah, dari otot yang sudah mulai terganggu dengan adanya edema dan inflamasi, infeksi ini akan hilang struktur fibrilnya. Kemudian, kerusakan seluruh lapisan kulit sampai subkulit biasanya ini sembuh dalam 3-8 minggu ya teman-teman, ini lebih lama ya. Kemudian apa sih tanda dan gejalanya? Nah, tanda dan gejalanya stadium ketiga adalah yang pertama, hilangnya lapisan kulit secara lengkap. Lapisan kulit yang pertama itu udah hilang ya teman-teman. Kemudian meliputi kerusakan nekrosis dan jaringan subkutan atau lebih dalam, dan tidak sampai pada fascia atau luka terlihat seperti lubang yang dalam gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah stadium yang keempat. Nah, apa sih tandanya ya? Stadium keempat memiliki tanda dan gejala hilangnya lapisan kulit secara luas, semuanya udah hilang dengan kerusakan yang udah menyebar gitu ya teman-teman. Kemudian nekrosis jaringannya, terus kerusakan pada otot, terus tendonnya, kemudian adanya lubang serta salurasi dari sinus juga termasuk di stadium yang keempat dari luka tekan itu tadi. Nah, selanjutnya apa sih jenis-jenis ulcus decubitus itu? Nah, ada 4 jenis ulcus decubitus. Yang pertama adalah ulcus decubitus varicosum, kemudian ulcus decubitus neurotropik, selanjutnya ulcus decubitus arteriosus, kemudian yang terakhir adalah ulcus tropicum. Nah, apa sih ulcus varicosum itu? Nah, ulcus varicosum adalah terjadinya pada tulang bawah yang terasa bengkak saat berdiri, saat kita berdiri ataupun diam, dan berkurangnya jika tungkai dielevasi. Kemudian biasanya gatal, terus rasanya tuh kayak terbakar gitu ya. Kemudian tidak nyeri sih, tapi itu berdenyut seperti itu. Kemudian ulcus neurotropik itu biasanya terjadi pada pasien-pasien diabetes mellitus ya teman-teman, karena terjadi pada kulit yang anatelik atau hilangnya udah nggak ada rasa sakit gitu. Kemudian ulcus arteriosum yaitu ulcus yang diakibatkan dari gangguan peradangan darah arteri. Kemudian kulit ini menjadi menipis, kulit kita semakin menipis, kemudian kering dan bersisik. Kemudian kuku jarinya ya menebal, kemudian bulu tungkainya juga bersisik. Kemudian yang terakhir ulcus tropicum. Nah, apa sih ulcus tropicum itu? Ulcus tropicum adalah ulcus yang cepat berkembang. Biasanya ini disertai dengan nyeri ya teman-teman. Nyerinya juga lumayan ya. Kemudian biasanya tuh terdapat di tungkai bawah. Terjadi pada anak-anak yang memiliki kekurangan gizi. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di mana sih lokasi ulcus itu biasanya? Nah, yang pertama itu biasanya di lutut, kemudian siku, jari kaki, kemudian tumit. Nah, kenapa kok di lutut itu terjadi? Karena bila pasien itu kayak lama berbaring, kemudian telungkup, sedangkan sisi letter lututnya terkena tekanan, maka itu bisa menyebabkan ulcus. Kemudian kenapa siku? Karena siku kan dipakai sebagai
penyangga ya, kayak penekan tubuh gitu ya teman-teman. Makanya bisa membantu mengubah posisi tubuh itu, bisa terjadinya gesekan itu tadi dan tekanan tadi bisa menyebabkan ulkus. Nah, kemudian jari kaki, loh kok kenapa jari kaki juga bisa gitu? Karena apa? Karena dapatnya tekanan pada posisi telungkup itu ya. Semisal juga kita pakai sepatu, itu terlalu sempit jadinya kan kuku kita kan kayak kesempitan gitu, itu juga bisa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pencegahan dini dari ulkus decubitus. Nah, yang pertama yaitu kita meningkatkan status kesehatan pasien dengan memperbaiki gizi. Seperti ini, gizi seimbang, seperti itu. Kemudian mempengaruhi atau meneratakan faktor tekanan pada aliran darah. Misalnya, alihkan posisi tidur pasien, terus miring kiri, miring kanan, khusus untuk yang lebih merata tekanannya gitu. Terus biasanya dengan mengaplikasikan kasur, biasanya kasur bergelombang, kemudian kasur tekanan udara itu ya teman-teman, dan juga kasur air. Nah, kemudian regangkan kulit dan lapisan kulit yang menyebabkan sirkulasi darahnya tidak bisa tersebar merata. Kemudian bila memungkinkan untuk semisal orang penderita ulkus ya, bantu dari balok penyangga atau bantal donat. Nah, biar mengurangi tekanan pada pasien-pasien ulkus decubitus ini yang tidak merusak atau tidak mengganggu tekanan di tumit ataupun kepala yang biasanya digunakan untuk tidur seperti itu. Nah, teman-teman, itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.